ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabati wa ali baiti wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina ila yaumiddin khususan ila jami'i masayikhi ila muntahum wa mu'allifihim wa ila abaina wa ummatina wa azdatina wa masyaikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina khususan ila jami'i wa khususan ila jami'il arwah fi hadil al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, hadis diceritakan dari Abi Hurairah radhiya muga-muga ngridani sapa Allahu Gusti Allah anhu saking Abi Hurairah iku kala dawuh sapa Abi Hurairah kala dawuh sapa Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad Salamu muga paring rahmat sapa Allahu alaihi ing atase Kanjeng Nabi wasallam. Min husni islamil mar'i ku setengah saking bagusi keislamane seseorang. Tarkuhu utawi oleh ninggal sapa mar'i ma ing apa la ya'nihi kang ora manfaati apa ma ing mar'i. Salah satu tanda bahwasanya seseorang keislamannya itu bagus adalah seseorang yang meninggalkan perkara-perkara yang tidak manfaati terhadap dirinya. Salah satu di antara tanda keislamannya itu benar dan bagus, yaitu seseorang yang telah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Tinggal mandangnya kita dari sisi mana. Kalau sisi syariat berarti af'al yang ada kaitannya dengan jisim atau jasad. Perbuatan-perbuatan jasad mana yang tidak manfaati terhadap dirinya itu dia tinggalkan, otomatis hal-hal yang berkenaan dengan hukum syariah. Contoh tentang hubungan orang tua sama anak. Letaknya birrul walidain terhadap orang tua. Syariat. Mana sesuatu hal yang tidak baik yang ada kaitannya dengan orang tua, enggak
enggak dijalankan alias ditinggalkan. Apa yang berkenaan dengan orang tua yang sudah diatur di dalam hukum syariat itu dijalankan. Ini hubungan orang tua dan anak. Sekarang hubungan antara sesama teman, yang muda terhadap yang tua terhadap yang muda. Saya tidak bicara di wilayah ini. Hadis ini saya membicarakan di wilayah hukum hakikat. Ya. Af'al, pekerjaan yang ada kaitannya dengan rohani. Mana maksud hadis tarkuhu yang harus ditinggalkan? Mana? Sebelum kita masuk pada ranah af'al ruhaniyah, kita harus terlebih dahulu mengerti tentang husnul Islam, bagusé miturut agama Islam. Agama Islam iku agama yang mana? Sebab itu nama. Kalau kita bicara di wilayah hakikat, wilayah ruhaniyah, yang dimaksud Islam itu adalah agama millata Ibrahim Hanifa, agama yang mengajarkan ruhaniyah untuk condong pada hidup. Sebab dengan cara kecondongan ruhaniyah pada Sang Yang Tunggal itulah akan menjadikan rohaniyahmu itu berbudi luhur. Rohaniyahmu akan muncul kasih sayang yang ada kaitannya dengan Ar-Rahman, dan kasih sayang yang ada kaitannya dengan Ar-Rahim. Artinya Ar-Rahman adalah hubungan antara sesama dengan yang lain, itu ruhaniyahmu itu akan berbudi luhur. Inilah yang dalam Al-Quran disebut qalbun salimun, hati yang selamat. Ya. Hati yang selamat dari beberapa sifat yang dilarang Allah, termasuk sifat hasud, sifat riya, sifat takabur, sum'ah, dan lain sebagainya. Oleh karena ruhaniyah sudah condong hanya pada Sang Yang Tunggal inilah Bapak Ibu, Anda tidak akan membeda-bedakan, tidak mengklaim si A salah, si B salah, si A benar, si B benar. Tidak. Mengapa demikian? Karena ruhaniyahmu sibuk condong terhadap Sang Yang Tunggal lewat sifat irodah dan kudratnya, lewat sifat kehendaknya, sehingga Anda tidak akan pernah menyalahkan bagi mereka yang pakai tahlil dan tidak, yang pakai kunut dan tidak, nggak akan pernah. Kau nggak sibuk menyalahkan si A dan membenarkan si B, enggak.
Tidak ada alasan rohaniyahmu itu menyalahkan sesuatu apapun, nggak ada, nggak akan bisa. Inilah yang dimaksud Islam millata Ibrahim Hanifa. Kalau ini sudah Anda terima pengajaran di dalam Islam yang sebenarnya, maka laku apa yang terjadi pada dirimu itu mesti ruhaniyahnya condong terhadap Sang Yang Tunggal. Bahasa Islam itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ruhaniyah sudah sibuk mencondongkan dirinya terhadap Sang Yang Tunggal, maka itulah mereka yang dimaksud Allah dalam satu ayat, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah agama Islam. Bukan Islam KTP, Pak. Bukan Islam keturunan, Bapak. Enggak. Bukan Islam warisan, enggak. Islam yang millata Ibrahim Hanifa. Islam yang ruhaniyahmu hanya condong pada Sang Yang Tunggal. Bapak Ibu, setelah itu mana yang dimaksud tarkuhu? Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Itu tadi, Pak. Berdebat si A dengan si B. Ya. Membenarkan dan menyalahkan, enggak sibuk, enggak masuk di dalam arena di situ, enggak mau. Makanya kemarin dulu saya ditanya tentang masalah mana yang benar ketika saat Kanjeng Nabi Isra dan Mi'raj, khususnya Mi'raj, antara ma'a jasadihi au biruhin faqat. Mana yang benar? Dua pendapat yang mengatakan olehnya beliau Rasulullah Mi'raj itu ruhnya saja dengan sekalian sak jasadnya. Saya jawab gimana? Keduanya benar. Keduanya benar. Saya mengerti kalau saya mau diarahkan dalam satu kaidah sehingga saya membenarkan kaidah yang satu dan menyalahkan kaidah yang lain. Tidak. Bapak Ibu, termasuk hal-hal yang tidak berguna dan tidak bermanfaat adalah perbuatan apapun ya tentang ruhaniyah yang mengajak terhadap ruhaniyahmu itu lalai dari Allah. Sudah diterangkan di dalam surah Ibrahim ayat 3. Allah katakan mereka itu, mereka siapa? Bisa dikatakan nafsu, mereka itu bisa dikatakan orang-orang yang tidak masuk di dalam millata Ibrahim Hanif. Mereka itu pertama wa yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirah. Mengajak menyeret dirimu untuk membahas dan bersukaria tentang masalah-masalah di luar ranah Allah,
berarti ngajak bahas duniawiyah. Mengajak ruhaniyahmu itu untuk berbicara tentang selain ruhaniyah. Sebab kalau sudah masuk di dalam pembahasan itu, mau tidak mau kau akan terseret. Kalau kau terseret, tujuan nafsu atau mereka-mereka itu akan berhasil. Apa? Membikin urusan-urusan kesenangan dunia itu masuk di dalam hatimu supaya ruhaniyahmu itu bersukaria. Ini mereka. Nafsu di dalam dirimu akan selalu mendengungkan dan menyerukan dan menarik dirimu untuk membahas atau bersukaria terhadap selain Allah. Padahal kau belajar condong untuk pada Allah. Kalau terjebak di sini alal akhirah, secara otomatis dengan mudah ruhaniyahmu itu akan melalaikan Allah dengan mudah. Makanya ulama yang sangat wirai itu kalau sudah mulai berkholwat, mohon maaf ya, bukan berarti beliau keluar dari ajaran dinul haq, tidak. Ini kita ketemukan sejarah dan biografi para kekasih Allah pada saat beliau diproses Allah untuk melakukan kholwat. Mayoritas Pak ya. Tapi zaman dahulu, zaman sekarang mungkin ya masih ada. Apa? Secara totalitas kholwat itu dimaknai, diartikan lahir batin. Diartikan lahir batin. Artinya apa? Dia sudah tidak mau bergaul secara fisik terhadap siapapun, kecuali bergaul hanya terhadap mereka yang imannya sama. Imannya sama. Jangankan orang lain, istri suaminya sendiri dijauhi. Karena apa? Yastahibunal hayatad dunya. Mereka akan menyeretmu untuk tidak condong pada Allah, justru disuruh ruhaniyah condong pada selain Allah. Akhirnya mereka memutuskan untuk meninggalkan secara fisik, tidak hanya secara batiniah, zahiriyah pun seperti itu. Itu dulu Pak. Entah dengan cara dia itu tidak keluar-keluar dari kamar, ataukah dia itu menuju satu tempat yang tempat itu jarang atau tidak disinggahi manusia. Biasanya gitu dulu itu. Atau kalau tidak punya tempat itu dia ke alas atau tempat yang sepi. Sebab maksudnya kholwat itu kan menyepikan ruhaniyah dari pembicaraan yang mengarah terhadap selain Allah. Itu kholwat. Dan beliau mengambil satu hukum berhati-hati. Kholwat dimaknai
meninggalkan seluruh pergaulan baik secara fisik maupun secara zahir dari perkara selain Allah. Lah ini ya gak salah. Gak salah. Tapi nanti pasti akan kembali lagi. Setelah dia menerima kalimah, menerima beberapa tanda yang disebut wa ammal arifuna, dia sudah masuk sebagai kekasih Allah, dia akan kembali lagi di tengah-tengah masyarakat manakala dia dijatuhkan Allah di dalam golongan khawasul khawas. Sebab di dalam khawasul khawas salah satu aqaid seket yang terjadi pada sifat wajibnya Rasul, termasuk sifat empat ya. Di situ ada sidik, tablek, fatonah dan amanah. Dan ini pasti Allah akan merencanakan khalifah atau kepimpinan di tengah umat. Ini rencana Allah. Karena apa? Karena ditengarai di lapangan penuh rohaniyah sama buta terhadap Allah. Ini beliau-beliau itu. Jadi secara totalitas dia meninggalkan perkara yang tidak manfaat, baik secara zahir maupun secara batin. Walaupun dia itu memakai kalimah khalwat itu zahir batin, bukan berarti yang memakai khalwat hanya batin saja itu salah. Tidak salah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, yang memakai khalwat hanya secara batiniah saja ini sebenarnya lebih berat. Lebih berat. Karena apa? Secara fisik dia itu masih bertemu, masih bergaul terhadap orang-orang yang di situ tidak akan pernah memberikan kontribusi tentang rohaniyahnya. Bahkan mereka itu justru menyeret terhadap rohaniyahmu untuk lari terhadap selain Allah. Jelas itu, Pak. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Itu yang pertama. Yang kedua, golongan mereka yang tidak ada dinul haknya atau nafsu dalam dirimu, itu akan mengibarkan bendera penyesatan. Wa yasudduna an sabilillah, dia akan menyesatkan dirimu dengan bentuk mengatakan bahwasanya apa yang kau lakukan di dalam khalwat ajaran itu tidak benar. Pasti seperti itu Bapak Ibu. Tidak cukup dari situ, dia pun akan membencimu dan mengajak orang-orang untuk membencimu. Itu pasti. Wa yasudduna an sabilillah. Mereka akan menghalang-halangimu, menyesati dirimu, menyesatkan dirimu dari jalan Allah. Itu pasti itu. Makanya ulama yang wirai yang di atas tadi, mengapa tidak mau bergaul terhadap mereka?
Seperti itu, khawatir kholwatnya itu dia itu tercidrai. Tapi bagi panjenengan yang berkholwat di tengah-tengah umum, yang berkholwat tidak hanya secara ruhani ataupun secara jasmani saja, bukan berarti batalnya kholwatmu terhadap Allah bila mana suatu saat memang terjadi Anda itu keseret. Bukan berarti batal, tidak. Dan itulah bentuk proses dirimu berkholwat pada Allah yang sangat berat ini. Berat banget. Memang lebih nyaman kita itu tinggalkan semuanya. Lebih nyaman. Lebih nyaman kita itu tinggalkan semuanya, baik secara dohir dan batinnya. Tetapi bagaimana wong Allah juga memberikan satu solusi terhadap kita yang berkholwat, tidak hanya secara dohir bahkan batin, tetap di situ disuruh untuk hanya melihat terhadap Allahnya. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Untuk yang ketiga, wa yabghunaha iwaja. Mereka atau nafsu itu menghalang-halangi dirimu atau menginginkan dirimu berjalan jalan yang bengkok. Artinya apa? Orang yang sudah mengenal kholwat dan melakukan kholwat alias suluk, iku maksud dan tujuannya itu hanya pada Allah kewusulan. Dibengkokkanlah dengan cara, mohon maaf ya, saya kritik ini, robitohnya terhadap makhluk ini, yang katanya dengan alasan kau bisa sampai pada Allah lewat saya, kata gurunya seperti itu. Saya katakan makolahmu itu menyalahi surah Ali Imran ayat 31. Udah sadarlah. Sekalipun kau itu dianggap orang yang terpandang, orang yang banyak pengikut, orang yang makrifat, apakah tidak lebih ekstrim Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ayo, beliau aja melarang kita untuk berobitoh terhadapnya. Kok kita sebagai umat yang masih mohon maaf isih duweni pengikut 30.000 wae wis berani mengajarkan berobitoh terhadap selain Allah. Ini ironis sekali. Mohon maaf, saya cuma nasihati Anda, silahkan Anda terima atau tidak, itu bukan urusan saya. Yang terpenting tugas saya adalah memperingatkan, memberikan nasihat terhadap mereka-mereka yang tersesat jalannya. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itu sesuatu hal yang tidak bermanfaat. Ketahuilah di antara tiga hal tadi ya, Allah katakan ulaika fi dhalalim ba'id. Jelas-jelas kaidah atau makalah yang seperti tiga tadi kami sebutkan, jelas-jelas keadaan tersesat jauh. Ulaika fi dhalalim ba'id.
Ulaika utahi mengkono-mengkono mereka tadi yang mengelurkan tiga hal iku fi dolalin jelas di dalam kesesatan ba'idin kang jauh. Berarti makalah telu itu gak manfaati, tinggalkan itu. Bagi siapa? Bagi jenengan yang dalam rangka berkholwat. Pokoknya intinya jangan pernah percaya ruhaniyahmu itu manakala diperintah untuk menghadap terhadap selain Sang Yang Tunggal, titik, itu aja. Jangan pernah percaya. Sekalipun itu orang berjubah, sekalipun itu mereka bersorban, sekalipun mereka itu punya miliaran pengikut, jangan pernah percaya. Kurang bagaimana ketika saat Syekh Abdul Qadir Jailani berkholwat, yang namanya iblis itu luweh alim daripada alim-alimnya manusia. Bajunya serba meyakinkan, tampil fisiknya lebih meyakinkan. Apakah tidak lebih ekstrim hal seperti itu? Dan juga sebagai pelajaran kita ketika sejarah mi'rajnya baginda Rasul, ketika sebelum beliau di makom musyahadah, beliau dimasukkan Allah di dalam makom mukasyafah, bertemu terhadap berbagai bentuk banyak makhluk yang tampilnya meyakinkan. Bagaimana si Jibril, Muhammad, tak ingatkan kau? Udah, jangan terlalu lama dengan mereka-mereka. Udah, perjalanan kita belum selesai. Tujuan pokok kita berkholwat adalah mendatangi terhadap Sang Yang Tunggal, titik, sudah itu. Memang Bapak Ibu tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Di situ banyak godaan-godaan. Yang jelas lewat hadis ini Allah katakan, Rasulullah bersabda di sini, tinggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi ruhaniyahmu. Apa? Apapun bentuknya yang menyeret dirimu di dalam, di luar maksud saya, ranah ke Sang Yang Tunggal, tinggalkan. Ruhaniyah yang dimaksud tinggalkan. Ruhaniyah. Lebih berat kita sebetulnya itu berkholwat zaman sekarang daripada zaman dulu. Kalau zaman dulu lahir sak batine ditinggalkan, otomatis mudah mensikapi untuk langsung bisa pada Allah, mudah sekali. Kita itu hanya beberapa waktu saja. Wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Sepertiga malam. Sepertiga malam itu berarti berapa? Oke, kita hitung. Maghrib masuk jam berapa? Jam 6 ya, oke 6. Subuh jam 4. Kita hitung mudah aja. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 1, 2, 3, 4. Berarti bertemu 10. 10 jam. 10 jam itu dibagi 3, ketemu berapa? 3,5. Betul lah. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Berarti 10 jam. 10 jam dibagi 3. Berarti 3 koma gitu aja ya.
berarti 6, 7, 8, 9. 3 jam. 3 jam muncul. 3 koma. Kita berkholwat secara khusus di situ. Kalau miturut surat Al-Insan ayat 26. 26. Lah, yang 25 kita itu campur dengan urusan-urusan dunia yang menyeret ruhaniah kita terhadap selain Allah. Berat kita daripada ulama-ulama dulu. Ulama dulu memang nggak ada yang dimakan, Pak. Susah cari makan dan lain sebagainya. Makanya dalam pewayangan dulu itu wayah Antara Yono, sekarang Antara Bugo. Antara wayah nyono iku ngilmu. Antara wayah bugo itu badokan atau makanan. Makanya sekarang zamannya zaman badokan. Lah iya, iku wayang lo yang ngomong ya. Ibu-ibu bapak yang mungkin kelahiran antara tahun 70 itu masih menangi larang sandang, larang pangan. Antara Yono, apalagi di bawahnya itu. Subhanallah. Kalau sekarang udah Pak, makanya dulu itu anak kecil itu nggak usah disuruh makan, kalau sudah mateng udah berangkat sendiri. Kalau sekarang bagaimana? Susah kita itu mencari anak, nggak usah disuruh makan, selalu kita panggil makan. Itu Pak. Bapak Ibu hadirin, inilah memang perbedaan zaman dulu dengan zaman sekarang. Artinya lebih berat kita berkholwat pada zaman sekarang daripada zaman dulu. Karena zaman sekarang kita dituntut untuk berkholwat di tengah-tengah gon rame, tempat keramaian. Kalau dulu hanya tempat sepi 24 jam. Kita hanya disisakan hanya 24 jam, diambil 3 jam koma. Lah, tapi bukan berarti zaman sekarang menjadikan 24 jam kholwat penuh itu salah, enggak. Bukan berarti salah kholwat kita itu tinggalkan seluruh urusan duniawiyah secara fisik, enggak salah. Itu tergantung mawon, tergantung Anda sendiri. Paling tidak kita itu menyisakan waktu sepi itu. Terhitung miturut surat Al-Insan 26 itu berarti 3 jam koma gitu nggih. 3 jam koma, gak sampai 3 jam setengah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kesimpulannya dalam rangka kau kholwat dan menyempurnakan keislamamu adalah lakukanlah perbuatan-perbuatan yang menjurus terhadap condongnya hati hanya pada Sang Yang Tunggal. Itulah alladzi, itulah hidup yang tidak jauh dari diri Anda. Urusan-urusan perkara yang menyeret, yang tidak manfaat bagi ruhaniyahmu itu udah tinggalkan. Apakah sekalian sak jasati iku urusanmu. Cuman saya menjelaskan secara ruhaniyah saja. Sebab di tengah rame juga ada Allah, dan kau bisa condong di tempat keramaian itu pada Allah. Sampai Allah katakan dalam surah Al-Baqarah 115, fa'aina ma tuwallu fathamma wajhullah, dimanapun kau menghadap. Berarti bahasa menghadap itu tempat, keadaan. Apakah keadaan sepi, apakah keadaan ramai,
tuwallu fasamma wajhullah, arahkan wajahmu terhadap wajah Allah. Di situ sebab ada wajah Allah. Bapak Ibu hadirin, berarti yang dimaksud wajah di sini adalah akunya Allah yang berperan semuanya itu. Oke, itulah Bapak Ibu hadirin apa yang bisa kami sampaikan berkenaan dengan hadis yang ke-12 yang memberikan pelajaran untuk meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat ketika Anda berkholwat menuju dan bertemu Sang Yang Tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa kami sampaikan, kita masuk pada sesi tanya jawab dan dialog, baik yang ada di majelis maupun di jalur telepon, kami persilahkan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Gus, ini mohon, sebetulnya sudah sering diwedar oleh panjenengan. Cuma ini yang saya amati banyak beberapa dari yang baru-baru, yang baru datang untuk berkholwat itu masih belum memahami tentang Sirul Asror. Jadi mereka masih melanjutkan dzikir yang didapat dari mungkin sebelumnya. Jadi apa yang dia dapatkan sebelumnya masih diteruskan gitu. Terus mungkin belum memahami tentang bagaimana memfanakan diri ketika mendikirkan secara jahir, dalam artian tidak menganggap bahwa diri kita yang berdikir. Jadi mohon untuk mungkin lebih memantapkan lagi, mohon diulang udaran tersebut. Terus yang kedua itu tentang magic. Jadi saya mengamati, ya. Jadi sebagian dari mereka yang datang untuk berkholwat itu membawa masalahnya. Dan masalahnya sebagian itu mengenai ini keluargaku kena santet, aku ini dikirim penyakit, begitu. Jadi masih ada sesuatu yang berbau mistis yang sangat diimani. Jadi mohon diwedar kembali tentang apa membersihkan dari selain Allah atau membersihkan tauhid, begitu, sehingga pemahaman atau keimanan tentang mistik, tentang hal-hal gaib, tentang santet, tentang apa misalnya persaingan bisnis, ketika tokonya dia diberi apa pikiran seperti ini supaya bisa menghadapi saingan bisnis, begitu bisa apa ya, sedikit demi sedikit memudar. Demikian Gus, mohon udaranya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai dzikir Sirul Asrar, dzikir yang sudah tidak menyebut nama atau mengeluarkan suara, bila suarin wa kalamin wa lafdin wa ismin, tidak, artinya harus diam. Diamnya itu ruhaniyah harus betul-betul meyakini atau merasakan bahwasanya semua apa baik yang ada di dalam dirinya maupun di luar dirinya, ini pertama, proses pertama dzikir Sirul Asrar yang harus dikumandangkan. Harus meyakini dan merasakan bahwasanya semua apa yang terjadi baik pada dirinya maupun di luar dirinya,
semata-mata hanya karena Allah. Ini posisi antara persis antara dalang dengan wayang. Ini kan masih ada dua tuh Pak Ibu, masih ada dua. Memantapkan iman bahwasanya hidup itu adalah wujudnya Allah. Itu yang dimaksud su'aul basirah. Wilayah rasa ada di situ. Lambat laun kalau ini terus terjadi maka masuk pada pos atau wilayah yang kedua yang disebut sebagai pertemuan antara ruh dengan Allah, atau dalam bahasa Jawa manunggaling kawula kelawan Gusti. Penjabaran manunggaling kawula kelawan Gusti sepanjang sejarah selama ini berbagai macam perdebatan. Dan tidak ada yang meluruskan yang bagaimana sih maksudnya itu. Ternyata yang dimaksud manunggaling kawula kelawan Gusti pertemuan antara ruh dengan Allah yang punya dasar man arafa nafsah faqad arafa rabbah, itu ternyata antara ruh dengan nama Allah itu semuanya fana, tidak ada. Jadi nama itu sudah tidak ada. Sehingga yang dimaksud amal arif adalah ingsun, itu yang dimaksud, ana yang dimaksud aku. Kalau terpaksa diutarakan adalah ana, aku, terpaksa diutarakan adalah aku. La maujudan illa ana, tidak ada yang wujud kecuali aku. Tidak ada sesuatu yang ada kecuali aku. Jadi sifat sudah tidak ada, nama sudah tidak ada, zat pun sudah tidak ada. Sehingga di dalam hadits qudsi Allah katakan, jangan sampai menyembah kau terhadap namaku, zatku, sifatku, tapi sembahlah aku. Posisi aku ini adalah akunya Allah, kalau boleh saya urai. Sehingga yang terjadi di dalam rohaniyahmu itu gung lewang liwung, sudah tidak ada siapa-siapa. Sehingga mengapa pos yang ketiga itu mengatakan hakul basiroh, sodakta, sudah benar imanmu. Iman yang benar, iman yang bersih tanpa ada persekutuan. Iman itu kan percaya. Percaya itu jangan banyak yang dipercayai, hanya ahad yang kau percayai. Itu yang dimaksud iman hakul basirah, menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali aku. Udah. Ini kapan hal ini terjadi? Udah, urusannya Allah hidup dalam dirimu. Yang penting jalankan mulai su'aul basirah sampai ke ainul hakul basirah. Kita punya momen yang secara dohir dan batin tinggalkan selain Allah. Apa? 3 jam komah tadi. Kita punya momen. Gunakan momen itu untuk lekas naik, gak usah menunggu lama, melepaskan keakuanmu. Sebab sebab Allah akan memindahkanmu dari rasa ke melihat, dari su'aul basirah ke ainul basirah sampai ke hakul basirah, itu menunggu letak
kenafian, keniadaannya keakuan dirimu masing-masing. Kau harus berani, jangan takut. Takut syirik nanti. Harus kau tiadakan keakuan dirimu itu. Coba nanti keadaannya bagaimana, nanti kau akan melihat sendiri. Oke, itu yang pertama. Untuk yang kedua, masalah magic. Sudah wajar kalau masyarakat percaya dengan adanya kiriman penyakit santet atau penyakit-penyakit lama. Sudah wajar karena kita dididik beriman terhadap perkara gaib. Lah gitu toh? Memang itu proses dan kelas mereka. Memberikan satu doktrin terhadap keimanan kita, harus percaya terhadap hal-hal yang seperti itu. Tarafnya, kelasnya memang masih di taman kanak-kanak. Memang seperti itu. Kalau perkara bagaimana caranya untuk memberikan kemantapan iman supaya tidak percaya terhadap hal-hal seperti itu, hanya satu caranya. Dia terima ndak dinul haq ini? Tinggal di situ. Kalau belum bisa terima, nggak iso Pak Bu. Nggak akan berubah iman itu. Nggak akan berubah. Karena rumus di dalam pengajaran hukum syariah, rumusnya kita harus melihat makhluknya, tidak melihat Allahnya. Kalau rumus di dalam ajaran dinul haq, melihat Allahnya. Persoalannya aja di situ. Tinggal pertanyaannya, mau enggak menerima pengajaran dinul haq? Kalau enggak mau, sampai kapanpun ya tetap masih percaya terhadap adanya selain Allah. Ini rumus Bu, gak kena dosa adik. Kita diseret terhadap iman, disuruh iman terhadap selain Allah. Ya memang pengalaman kita di situ. Makanya saya katakan semakin kuat pedoman syariatmu, semakin kuat kau menentang hukum hakikat. Betul, saya katakan. Betul. Mungkin lebih mudah jenengan menerima dinul haq daripada saya pada saat itu. Dari surau ke surau disuruh mengandalkan ya. Hah? Menebalkan ilmu syariahnya. Mohon maaf, cara kita bahas tentang ilmu fikih mulai dari kitab yang terkecil sampai fikih yang tertinggi, ya, dari hadis juga begitu, dari ilmu alatnya juga begitu. Mungkin lebih susah, lebih sulit saya daripada jenengan. Makanya ada yang tanya, Gus, bagaimana saya itu syariatnya gak ngerti belas, boleh nggak masuk hakikat? Karena saya ketika mendengarkan konten-konten jenengan iki masuk dalam hatiku. Saya jawab jempol. Tahu jempol? Lebih baik kau daripada mereka yang tinggi ilmu syariati, tapi justru dialah yang akan menolak ilmu hakikat. Itu biasanya begitu Pak.
Bapak Ibu, apakah berarti kita didoktrin tentang iman selain Allah itu salah? Miturut kelas di situ nggak salah, nggak salah. Dan itulah proses kita di dunia memang seperti itu. Proses di dunia kita memang seperti itu. Mengapa ada wa inna ilaihi roji'un disuruh kembali? Karena kita habis minggat. Mengapa kita disuruh kembali? Karena kita habis minggat. Kok umpama gak habis minggat, gak disuruh wa inna ilaihi roji'un. Lho nggih to, Pak? Le mulya le. Lah, iku sebabe dhek blakrak. Gak mungkin ana omah mulya. Ya enggak. Paham nggih maksudnya? Semua kita itu memang ruhaniah kita itu habis tinggalkan Allah. Makanya ada perintah wa inna ilaihi roji'un. Wad'u ila rabbik, wis ndang beliau. Di situ, Pak. Jadi saya jawab tidak bisa, Bu, selama dia tidak mau menerima ajaran dinul haq. Sebab semua iman yang terhadap selain Allah, ruhaniah kita itu nanti akan dengan sendirinya kita tanggalkan seiring perjalanannya ruhaniah kita menerima dinul haq sampai mengamalkan isi maksud dinul haq itu sendiri. Katalah. Injih. Ada lagi? Mungkin yang di jalur telepon sepi jalur telepon ya. Podo kerja kabeh mungkin ya. Berjalan. Iya. Ada saran Pak, memang disuruh kembali waktu habis tarawih dari jamaah. Disuruh kembali ke yes. Nggih kula tanggapi mawon nggih. Matur suwun atas sarane. Terus ini ngaji mantun habis tarawih iku sik seger-segeri. Weteng gak nglentuk jare. Udah cukup Bapak Ibu di majelis nggih pun ngoten kemawon, apa yang sudah diberikan Allah senantiasa menambah keteguhan kholwat kita terhadap Allah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.